Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, meneguhkan langkah kita di tengah kehidupan yang terus berjalan, penuh dengan kejutan-kejutan yang kita memang tidak pernah berpikir tapi bisa saja terjadi. Tiba-tiba ada berita duka, tiba-tiba ada berita suka, tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu yang tidak terpikirkan. Nah, di tengah pergumulan hidup bermacam-macam itu, mari kita tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya 41 ayat 13. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, memang terkadang kami terkejut dengan kehidupan yang harus kami jalani. Tidak pernah terpikir, tiba-tiba bisa terjadi peristiwa menyenangkan, peristiwa tidak menyenangkan, bahkan peristiwa duka. Di tengah segala arah kehidupan, biarlah kami tetap percaya Engkau memegang tangan kami, menuntun kami untuk kami boleh sampai ke tempat kerajaan surga yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Karena itu berfirmanlah, melalui firman-Mu inilah iman kami diteguhkan, arah hidup kami tetap diluruskan. Berkaryalah ya Tuhan, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan, membaca, memberitakan firman kebenaran. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ini ada dua hal yang menarik. Tuhan Allah mau menolong. Wah, keajaiban luar biasa. Kalau kita cuma ditolong oleh sesama manusia, meskipun dia bos, kita juga masih punya rasa khawatir. Ya, kalau dia bosnya mau bantu kita terus. Kalau tiba-tiba bosnya berhenti, tidak mau bantu, gimana? Kalau bosnya meninggal gimana? Kalau anak-anaknya tidak melanjutkan gimana gitu ya? Dan itu menjadi pergumulan terus-menerus. Tetapi ketika Tuhan Allah yang mengatakan, aku Tuhan Allahmu, aku yang akan menolong kamu, janganlah takut. Kita dikuatkan, diyakinkan dengan firman Tuhan ini. Apapun yang akan terjadi hari esok, tetaplah percaya Tuhan menolong kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sepasang suami istri itu harus meninggalkan rumah kontrakannya bersama dengan dua anaknya karena dua-dua di PHK. Tidak punya kerjaan lagi. Lalu dari kota besar akhirnya mereka mencari kota yang lebih kecil, yang katakanlah penghasilannya mungkin lebih kecil tapi pengeluarannya juga lebih kecil. Mereka menetap di satu tempat. Akhirnya mereka cari kos sederhana di kampung gitu ya. Mereka cari kamar agak besar, lalu ya sudah, bersama dengan dua anak mereka tinggal di situ sambil berpikir bagaimana melanjutkan kehidupan. Pasangan suami istri ini mencari gereja terdekat, lalu mereka mulai beribadah, mulai menyerahkan masa depan mereka. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Pulang ke kampung juga nggak ada gunanya, karena ya di kampung mau apa juga begitu ya. Nah, untuk nyambung hidup, istrinya itu jual nasi, jual gorengan, ya titip sana sini. Untuk makan mungkin masih bisa, tapi untuk biaya sekolah, aduh agak berat, apalagi untuk bayar kos. Nah, ini yang menjadi problem, karena setelah mereka beberapa bulan tinggal di situ, mulai macet nih bayar kos. Masih bapak masih nganggur, cuma bantu istrinya aja. Dalam pergumulan dengan doa dan percaya, mereka yakini Tuhan pasti buka jalan. Hampir setahun, bayar kosnya cuma baru 6 bulan utang. Nah, karena 6 bulan diutang, maka yang punya kos itu satu hari datang. Dia mau nagih, mau menegaskan bagaimana ini 6 bulan kok nggak dibayar.
Dan ketika yang punya rumah atau punya kos itu datang, dia lihat orang yang akan ditagih itu sedang memperbaiki pintu salah satu tempat kos juga punya dia, pintunya rusak. Dan itu sudah lapor, dia belum perbaiki, tetapi bapak ini dengan sukacita mau membantu yang kos di situ memperbaiki sendiri. Nah, kok mau ya orang ini? Lalu dia lihat lagi halamannya kok bersih ya. Tempat kos dia sekarang bersih gitu. Terus dia tanya, ini siapa yang kerja? Bapak itu dengan tertunduk mengatakan, maaf saya bu, karena saya ini nganggur, jadi ya sudahlah saya sapu-sapu, saya bersih-bersih gitu ya. Nah, terbersitlah dalam pemikiran yang punya kos itu, kenapa tidak memakai tenaga bapak ini sebagai penjaga tempat kosnya? Karena selama ini tempat kos yang dia buka itu selalu ditakuti karena adanya banyak pencurian, ya, nggak ada yang jaga gitu, semua kerja. Akhirnya ya satu-satu keluar, nah banyak kamar kosong. Lalu dia tanya, gini, kamu kan punya utang sama aku, sekarang kamu kerja sama aku mau nggak? Gajimu tak potong dulu separuh sampai utangmu lunas. Wah, bapak itu akan mendapat anugerah. Mau bu? Nah, saya menjaga kos di sini, menjaga keamanan sambil bersih-bersih. Nanti yang rusak-rusak sedikit saya perbaiki, saya lapor ibu dan bapak. Terjadi kata sepakat. Nah, mulailah hari itu dia menjadi penjaga kos. Dan ketika kosnya itu sudah ada yang jaga, ya kamar-kamar itu mulai terisi lagi karena ada keyakinan, ada rasa aman. Sementara istrinya tetap aja jualan, tetapi penghasilannya sekarang sudah lebih banyak loh. Dan yang punya rumah mengatakan, kamu tahu di samping itu, agak ke belakang itu kan ada ruang kecil yang nggak kepakai sebetulnya untuk gudang, tapi nggak pernah bisa jadi gudang. Istrimu sekarang suruh masak di sana aja, jadi aman. Anak-anakmu nggak usah dekat dengan api. Ya, kamar yang kamu sewa itu biar untuk kamar saja. Kamar mandi semua campur di luar ya, karena kosnya kos murah itu. Nah, bapak ibu ini senang. Akhirnya istrinya kan bisa lebih berkarya dengan dapur yang lebih besar. Mereka nggak punya rumah, mereka masih kos, tetapi mereka juga dibayar. Dan oleh karena itulah terjadi imbal balik ya. Yang menjaga itu mengatakan ya, kami sedikit tetap bayar kos lah, bagaimanapun ini tempat kos. Tapi kamu kan bayar aku sebagai karyawan juga. Karena fasilitas karyawan di situ itu ternyata bukan untuk keluarga, tapi untuk satu orang. Jadi kalau ada keluarga ya kosnya bayar gitu ya. Cuma dihitung murah. Ya, oke lah, mereka bisa berdamai. Dan bapak itu mengatakan, inilah jawaban Tuhan. Selama ini saya nganggur, saya ikut kegiatan gereja yang tidak jauh dari situ, sambil terus mengawasi kos. Dan ternyata Tuhan menjawab doa. Walaupun dengan susah payah, dengan perjuangan, tapi saya tidak pernah takut. Pasti Tuhan itu memberi jawab. Dan itu yang menarik. Bahwa ketika seseorang meyakini, akulah Tuhan Allahmu yang memelihara, yang menjaga, yang memimpin. Karena itu janganlah kita takut. Jangan kita khawatir dengan hari esok selama kita mempercayakan kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan juga pasti akan memberikan jawaban seturut kehendaknya. Ya. Jadi bagaimana Bapak ini boleh menikmati hidup baru? Dia menjadi penjaga kos, ya bersihin, istrinya kadang-kadang bantu, membersihkan kamar dari orang yang ngekos di situ kan dia dapat tip lagi, dapat uang lagi. Dan ini hal yang menarik lah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa ini mau mengingatkan pada kita. Mari kita tetap percaya. Karena Yesus mengatakan atau firman Tuhan mengatakan, aku Tuhan Allah. Yesus bangkit. Dia hidup, dia memelihara, karena itu jangan takut. Dia yang memegang tangan kita, menuntun hidup kita, mengarungi kehidupan ini, sampai kita tiba di kerajaan surga. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami hidup di dalam Yesus. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Di tengah kegelapan, Engkau datang sebagai terang. Di tengah kebuntuan, Engkau datang membuka jalan. Di tengah ketidakberdayaan, Engkau datang membawa kekuatan baru, pengharapan baru, sukacita baru. Terima kasih Bapa. Biarlah kami berjalan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhanlah